warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Restu Aji. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengukuran dan audit aspek SDM. Ini tugas dari mata kuliah audit SDM Universitas Pamulang. Oke, baik, lanjut. Pengukuran dan audit aspek SDM. Kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan. Yang saya akan presentasikan adalah pertama, perlunya pengukuran SDM, 2 KPI dan metrik, 3 pengaruh perputaran tenaga kerja terhadap kepuasan kerja, 4 keluhan karyawan dan proses penyelesaian masalah hubungan kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengukuran SDM. Mengapa perlu? Diperlukannya pengukuran SDM. Karyawan bagian atau unit SDM pada umumnya seringkali bekerja dalam pola terpisah dan tersendiri. Orang yang mengelola perekrutan fokus pada menyediakan karyawan baru yang berkualitas. Grup maupun tim kompensasi berupa memberikan keadilan dalam salary dan benefit untuk karyawan. Tim pelatihan dan pengembangan berusaha melatih keterampilan dan pengetahuan baru untuk semua karyawan. Sasaran yang dicapai adalah keberhasilan individu masing-masing. Tentu saja hal ini tidak efisien karena tidak menyentuh maupun mencapai kinerja organisasi yang optimal. Sebab setiap unit sebenarnya merupakan bagian dari unit lebih besar, sehingga sasaran yang dicapai harusnya mendukung sasaran yang lebih besar, yakni keseluruhan tim. Perubahan yang paling signifikan dalam manajemen SDM selama 40 tahun di dalam dunia bisnis adalah kolaborasi, bahkan dengan kompetitor sekalipun. Berupaya berjalan sendirian dalam suasana pasar industri saat ini adalah tidak mungkin. Hal yang sama juga terjadi pada SDM. Dengan adanya pemahaman yang lebih luas terhadap tujuan SDM di perusahaan, setiap fungsi di dalam SDM dapat mengembangkan kontribusinya secara maksimal dalam sasaran, unit, departemen, maupun tujuan perusahaan. Next. Karena itu, perlu adanya perubahan visi dalam bagian SDM sendiri. Ini dilakukan agar para staf SDM lebih fokus dalam bekerja dengan memperhatikan tujuan yang lebih besar. Visi adalah fondasi. Visi adalah fondasi esensial dalam bentuk membentuk arahan baru dari setiap fungsi organisasi, termasuk fungsi SDM. Dengan demikian, visi SDM hendaknya memiliki karakter. Berikut adalah karakternya. Pertama, bagian SDM hadir di dalam organisasi karena ia menambahkan nilai yang nyata untuk perusahaan. SDM harus mampu memberikan jasa yang diperlukan perusahaan dengan biaya kompetitif. 2. Tanggung jawab bagian SDM adalah mengembangkan produktivitas dan efektivitas organisasi dalam segi manusia, bakat, dan human capital. 3. Bagian SDM seharusnya melibatkan isu sumber daya manusia dalam setiap efektivitas manajemen organisasi. 4. Bagian SDM adalah fungsi yang diisi oleh para profesional yang berdedikasi dalam pengembangan manusia dengan tujuan meningkatkan keterlibatan individu-individu di dalam organisasi, baik dari segi komitmen maupun kompetensi, dan juga memberikan manfaat untuk organisasi secara optimal. Salah satu hal terpenting untuk mengetahui peran dan fungsi SDM adalah adanya pengukuran kinerja sumber daya manusia itu sendiri. Tidak diragukan bahwa pengukuran kinerja dibutuhkan untuk semua orang yang memilih untuk memiliki peran dalam organisasinya. Para pakar manajemen setuju bahwa pengukuran kuantitatif diperlukan dalam SDM. Data kuantitatif adalah bagian dari setiap kegiatan operasional atau organisasi. Nah, sistem pengukuran SDM ini tentunya memberikan kerangka referensi yang membantu manajemen untuk memenuhi sejumlah tanggung jawab, terutama yang terkait SDM antara lain. Pertama, mengkomunikasikan harapan tentang kinerja. Diskusi tentang sasaran kerja dalam definisi kuantitatif mengurangi ambiguitas
Saat sasaran dibuat berdasarkan aspek biaya, waktu, kualitas, kuantitas, dan kepuasan customer, orang-orang SDM memahami apa yang diharapkan dari dirinya. Melihat, merasakan, dan memahami suatu dampak atau outcomes, sistem pengukuran SDM meliputi memotivasi dan menguasai kreativitas. Umumnya para staf berespon terhadap sasaran yang telah dibuat dan mencari jalan yang kreatif untuk mencapainya. Data dari sistem pembuat para staf jelas tentang outcome apa yang seberapa besar telah diperoleh. Selanjutnya, membandingkan dengan standar dan atau benchmark yang ada. Data dapat mengindikasikan posisi relatif perusahaan atau departemen bila dibandingkan dengan sasaran internal, organisasi, dan kompetitor eksternal. Selanjutnya, mengidentifikasi gap atau selisih kinerja. Bisa diketahui pada bagian mana perlu membuat pengembangan dan seberapa jauh tertinggal atau lebih maju dari goal yang kita miliki. Juga dapat belajar seberapa cepat pergerakan bila dibandingkan dengan pertumbuhan industri sejenis. Mendukung keputusan alokasi sumber daya, data dapat menunjukkan tugas yang memiliki prioritas lebih tinggi atau lebih rendah untuk para staf. Alokasi sumber daya yang dapat diberikan pada isu yang paling penting dan pada area yang memberikan pengembalian investasi, atau bisa disebut juga dengan return of investment terbaik. Selanjutnya, yang terakhir, memberikan pengakuan dan penghargaan pada kinerja. Karyawan dengan kinerja di atas rata-rata seringkali demotivasi dengan sasaran bersifat kualitatif. Bukti kuantitatif pada kinerja memberikan perusahaan kesempatan untuk menunjukkan apresiasi terhadap pekerjaan yang luar biasa. Kita lanjut ke kedua selanjutnya, yaitu Key Performance Indicator dan Metrik, atau bisa disebut juga dengan KPI. Kita biasa mengenal dengan KPI. Oke, lanjut. Key Performance Indicator dan Metrik. Hampir kebanyakan orang beranggapan ada kesamaan antara KPI dan metrik. Anggapan itu sepenuhnya salah. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, karena sebenarnya KPI itu adalah metrik, tapi tidak semua metrik itu adalah KPI. Nah, terus bagaimana menjelaskannya? Jawaban sebenarnya adalah bagaimana membedakan antara metrik yang merupakan KPI dan metrik yang hanya merupakan ukuran saja atau hanya indikator only. Dari namanya, Key Performance Indicator sudah menyebutkan performance indicator atau penunjuk kinerja. Contohnya, performance suatu proses diukur atau ditunjuk melalui suatu KPI. KPI bukan hanya mengukur suatu panjang, suatu waktu proses, suatu umur alat, tetapi lebih tepat ukuran dari suatu performance atau kinerja. Lebih lanjut, KPI merupakan ukuran kunci terhadap bisnis atau kesuksesan. Bukan hanya ukuran seadanya atau sambil lalu dari suatu bisnis proses. Dengan demikian, KPI sangat erat berhubungan dengan objektif dari proses yang akan diukur. Sebuah organisasi layaknya memiliki banyak metrik, namun hanya sedikit KPI. Contoh metrik adalah profitabilitas, bangsa pasar, penjualan, jumlah karyawan, dan seterusnya. Namun, KPI merupakan suatu performance metrik yang secara nyata dan jelas terkait dengan sasaran strategis organisasi yang mampu mendorong organisasi menerjemahkan strateginya ke dalam terminologi yang biasa dikuantifikasi. Rancangan KPI yang terbaik memberikan informasi yang dalam, jelas, dan tajam mengenai kecenderungan suatu kinerja. Sementara itu juga didukung oleh ketersediaan metrik yang rinci. KPI yang tepat juga membantu apakah organisasi sudah melakukan hal yang benar dan mengetahui apa yang perlu diperbaiki atau penyesuaian. Oke. Dengan demikian, tampaklah apa perbedaan dari metrik dan KPI. Pertama, perbedaannya adalah KPI adalah metrik. Tapi tidak semua metrik merupakan KPI. Selanjutnya, organisasi memiliki banyak metrik, tapi hanya sedikit KPI. Metrik dapat berupa suatu ukuran tentang besaran, jumlah, waktu, tetapi KPI adalah ukuran mempunyai makna berarti dan kunci. Matter most and key.
Metrik dapat diubah atau tidak dapat diubah melalui suatu aksi, tetapi KPI sebaiknya harus dapat diubah melalui suatu aksi atau actionable. Jangan mengukur sesuatu sebagai KPI jika hal itu tak dapat diubah melalui serangkaian aksi spesifik. Lalu, kapan dan bila mana sebuah metrik bisa menjadi KPI? Maka KPI adalah metrik yang outcome oriented. Bukan hanya sekedar output, karena outcome memiliki pengaruh atau impact. Target based memiliki paling tidak satu nilai sasaran yang sensitif terhadap waktu. Selanjutnya, rate or rated memiliki nilai ambang atau biasa disebut dengan threshold yang membedakan antara nilai aktual dan target. Dengan 3 kriteria di atas dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah metrik memenuhi status sebagai KPI yang membantu untuk tetap fokus pada ukuran tersebut sebagai salah satu kuncinya menuju kesuksesan organisasi. Selanjutnya, pengaruh perputaran tenaga kerja terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi tingkat perputaran karyawan dan absensi. Perusahaan dapat mengharapkan bahwa bila kepuasan kerja meningkat, maka perputaran tenaga kerja dan absensi menurun, atau sebaliknya. Hal ini disebabkan karena apabila para karyawan kurang mendapatkan kepuasan kerja, maka mereka akan cenderung lebih sering absen dan dapat mengakibatkan seringnya keluar masuknya tenaga kerja. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dan menghambat proses produksi karyawan. Menurut M. As'ad, di dalam bukunya halaman 115 tahun 98, faktor yang dapat menimbulkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaan yaitu pertama finansial, kedua fisik, ketiga sosial, keempat psikologis. Finansial merupakan salah satu faktor mengapa manusia bekerja adalah karena masalah finansial, masalah gaji, bonus, insentif, dan tunjangan dapat membuat karyawan merasa puas. Fisik, pada pekerjaan yang berupa pembagian kerja berdasarkan usia, jenis pekerjaan, keselamatan kerja, sistem istirahat, dan keadaan suasana, serta perawatan kerja yang digunakan. 4. Sosial, hubungan antara atasan dengan bawahan, baik dapat hubungan antar sesama karyawan yang harmonis akan menimbulkan kepuasan kerja dan meningkatkan produktivitas kerja yang maksimal. Selanjutnya ada psikologis. Kepuasan kerja dapat ditingkatkan melalui perhatian pimpinan terhadap keinginan karyawan, cita-cita, pandangan hidup, sikap karyawan terhadap tugas dan bakat, serta kecakapan yang dimiliki oleh si karyawan. 4. Keluhan karyawan dan proses penyelesaian masalah hubungan kerja. Dalam konteks yang konstruktif, mengeluhkan pekerjaan bisa membawa perbaikan. Misalnya, jika mengeluhkan tentang kurang nyamannya lingkungan kerja kita, karena keluhan itu kita terdorong untuk mengajak teman-teman untuk merasakan hal yang sama di perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi semua. Dalam kasus ini, sebuah keluhan menjadi daya dorong untuk melakukan perbaikan. Jadi mengeluh untuk melakukan kebaikan itu baik ya. Sebuah keluhan bisa memberi dampak positif jika memenuhi sekurang-kurangnya 3 kriteria. Yang pertama adalah keluhan itu disampaikan secara konstruktif. Mengapa keluhan perlu disampaikan secara konstruktif? Karena perusahaan enggan mendengar keluhan yang disampaikan secara destruktif. Misalnya ada karyawan yang menyampaikan keluhan secara emosional. Alih-alih perusahaan menerima keluhan itu, malah menilai karyawan yang bersangkutan tidak bersikap dewasa. Selain itu, keluhan yang disampaikan secara destruktif bisa mengundang antipati kolega yang lain, maka terjadilah kubu-kubu di antara sesama pekerja. Kedua, keluhan itu memiliki ruang untuk perbaikan demi kepentingan bersama. Keluhan yang menyangkut kepentingan banyak orang berpeluang untuk mendapatkan perhatian, sebab selain akan mendapatkan dukungan dari rekan sekerja, juga bisa membangun kesadaran perusahaan bahwa hal yang dikeluhkan tersebut dapat mengganggu kinerja perusahaan dalam skala besar. Pada akhirnya, kepentingan perusahaan juga yang terancam. Hal ini juga berarti bahwa perbaikan yang diharapkan itu harus berada dalam jangkauan kemampuan perusahaan. Sebab bagaimanapun juga kita tidak dapat menuntut apapun dari di luar kemampuan perusahaan. Sebagai contohnya, kita menuntut kenaikan gaji sebesar 10%. Keluhan itu disampaikan secara
simpatik dan menyangkut kepentingan bersama. Tetapi nilai penjualan perusahaan tengah menurun drastis karena krisis ekonomi misalnya. Maka hal ini menjadi tidak rasional untuk dituntut. Agak aneh juga kan kalau penghasilan perusahaan menurun tapi kita menuntut kenaikan signifikan atas pendapatan kita. Bukankah prestasi perusahaan itu menggambarkan kinerja yang kita kontribusikan? Ketiga, keluhan itu ditindaklanjuti dengan proporsional. Kita tahu bahwa tindak lanjut adalah urat nadi terjadi perbaikan yang diharapkan. Namun, dalam banyak situasi, tindakan proporsional itu harus dilakukan dua arah. Tidak bisa hanya perusahaan saja, dan juga tidak mungkin jika hanya dilakukan oleh karyawan saja. Misalnya, untuk membangun lingkungan kerja yang menyenangkan tadi, semua karyawan harus terlibat. Jika ada satu saja karyawan pengacau, bisa jadi segalanya menjadi terganggu. Sebaliknya, jika semua kolega mendukung dan berkomitmen tetapi perusahaan tidak mendukung dalam bentuk polisi atau endorsement lainnya, maka hal itu menjadi sulit untuk diwujudkan. Dengan cara itu, keluhan kita bisa membawa perbaikan keadaan. Namun demikian, kadang-kadang kita tinggal pada situasi yang seideal. Bahkan dalam banyak situasi penyelesaiannya memakan waktu dan energi yang sangat banyak. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak. Jika tidak, masalahnya bisa menjadi rumit hingga berpotensi menimbulkan sengketa antara perusahaan dan karyawan. Bagaimana kalau sengketa itu tidak bisa dihindarkan? Tentu ada banyak pilihan, tetapi menyelesaikan di pengadilan biasanya bukanlah hal yang menyenangkan bagi kedua belah pihak, sebab yang paling diuntungkan bukan mereka, melainkan para pesaing dan para pelanggan bisa ikut terseret menjadi korban. Oleh karena itu, sebisa mungkin upaya semacam itu dihindari, dan cara terbaik yang bisa menjadi alternatifnya adalah jalur diplomasi atau negosiasi. Oleh karena itu, karyawan perlu memiliki kemampuan negosiasi sehingga ketika proses penyelesaian masalah itu berlangsung, bukan otot dan emosi yang bermain, melainkan kaidah-kaidah negosiasi profesional. Dan orang-orang yang paham kaidah negosiasi tidak semata-mata memperjuangkan keputusan yang menguntungkan pihak yang diwakilkan belaka, melainkan kepentingan bersama. Tapi mengapa sejauh ini banyak sekali masalah yang menimbulkan demo dan penyelesaian di meja hijau? Mungkin itu karena kita belum terampil untuk melakukan negosiasi. Jadi sudah saatnya kita memiliki keterampilan negosiasi itu. Karena negosiasi tidak hanya proses transaksi antara penjual dan pembeli, melainkan juga antara karyawan dan perusahaan. Lebih dari itu, dalam situasi yang serba menantang seperti saat ini, perusahaan dan karyawan perlu lebih kompak lagi. Dan mungkin krisis ini bisa menjadi momentum yang baik bagi kita untuk sama-sama belajar membangun hubungan karyawan dan perusahaan yang lebih harmonis. Jadi kesimpulannya adalah audit SDM dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Artinya audit SDM mempunyai misi membantu pembinaan dengan memberikan masukan informasi signifikan. Hasil penilaian auditor untuk membantu pimpinan dengan memberikan masukan informasi signifikan hasil penilaian auditor untuk membantu mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi oleh departemen. Hasil audit SDM dapat menjadi masukan berharga untuk referensi dalam membuat keputusan atau mengambil kebijakan tentang SDM, sehingga pengelolaan SDM dapat lebih sesuai dengan perencanaan organisasi jangka panjang. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.